Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, dan jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di tempat yang penuh berkah ini dalam majelis zikir yang kurang lebih 3 bulan kita tidak bertemu sejak awal Maret terakhir kita bertemu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi halangan seperti sebelum-sebelumnya, kita kembali normal dan Allah angkat semua bala dan bencana dari kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam suasana ketakutan dan kecemasan seperti yang sekarang. Nah, sekarang kita kan agak takut dan cemas juga karena bahasa Arabnya orang takut ya. Lama-lama dah kena orang takut. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita dalam surah Al-Fatihah yang baru kemarin itu sebetulnya 2 ayat kita bahas, Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 4, karena sejatinya tafsiran dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama dengan kalimat pada Bismillahirrahmanirrahim yang dulu sudah kita bahas. Karena Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu gini, jangan Bapak Ibu harus selesai Al-Quran ini Bapak dan Ibu, habis usia kita untuk kita bahas, itu tidak akan selesai. Tetapi kata Nabi jaminannya begini, man ta'allama al-Quran wa hafiza wastazhara adkhalahu Allahu jannah wa syaffa'a asyrata ahli baitihi aujabat lahumun nar. Kata Nabi, siapa yang belajar Al-Quran. Jadi bahasanya siapa yang belajar. Siapa yang belajar Al-Quran lalu menggali isinya, wastazhara, lalu berusaha menghafalnya, bukan hafal, berusaha menghafalnya. 3 syaratnya. Dia belajar, soal berapa banyak Nabi yang membatasi. Dia belajar Al-Quran, dia berupaya mendalami isinya, mengambil maknanya, dan dia berusaha menghafalnya. Soal berapa ayat yang bisa dihafal itu soal lain. Kata Nabi, adkhalahullahu jannah, orang itu dipastikan masuk surga. Bukan hanya masuk surga, kata Nabi, wa syaffa'a asyrata min ahli baitihi, dia diberikan oleh Allah wewenang membawa 10 keluarganya aujabat lahumun nar, yang sudah divonis masuk neraka. Jadi kalau Bapak Ibu mau ya memakai usianya ini sebahagian untuk belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran, soal berapa lama dan berapa dapatnya itu soal lain. Maka surga sudah menanti, dan 10 anggota keluarga yang divonis masuk surga, kita diberikan wewenang oleh Allah untuk mengangkatnya ke surga. Nah, itu luar biasanya belajar Al-Quran itu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, ya lagi gaya kok diajar beraja tidak amu dosanya. Ada jamaah gitu 10 diajar sama dia muluku ya kan, ya namanya sudah ya aki kalau mulai soak kan kabar aja kan nggak payah kadang-kadang, apalagi kadang bahasa Arab ini karena agak sedikit ya lebih kompleks dibandingkan bahasa manapun, bagi bahasa Al-Quran ini ya, karena itu tidak ada satupun bahasa yang bisa menerjemahkan Al-Quran dengan pas, karena katanya itu susah diterjemahkan, apalagi strukturnya. Nah, tapi yang penting kita belajar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, soal ini berapa nanti waktunya sampai di mana itu soal lain. Pokoknya mati berakhir selesai. Ya. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu kalau sudah meninggal dunia tinggal lihat hasilnya. Ya, tinggal lihat hasilnya kalau sudah meninggal dunia. Sekarang belum tampak Pak. Nanti Bapak Ibu baca di surat Qaf ayat 19 sampai 22. Surat 50 ayat 19 sampai 22. Wajaat sakratul mauti bil haq. Kata Allah,
ketika sakaratul maut sudah datang. Ini pasti mendatangi kita semua nanti Bapak Ibu, namanya sakaratul maut. Ya, mabuk mati. Kita akan mengalami satu fase mabuk, itu proses mati, namanya sakaratul maut. Nah, ketika sakaratul maut itu sudah datang, kata Allah, maka fakashafna anka ghita'aka. Di ayat 22-nya kata Allah, Allah bukakan kasyaf. Kasyafnya artinya terbuka. Allah bukakan semua yang ditutupi. Kita ini Bapak dan Ibu hidup di alam material. Ya, kita ini hidup di alam material. Termasuk kita ini material. Karena itu kita tidak bisa menjangkau yang non materi. Yang bisa kita jangkau hanyalah materi karena kita materi. Padahal ada sesuatu di balik materi ini Bapak Ibu. Ya, ada alam namanya gaib. Itu alam yang tidak material. Karena itu Bapak Ibu sebetulnya yang melihat itu bukan mata. Karena itu dalam surat 22 ini Allah menggunakan basar. Karena yang melihat ini bukan mata Bapak Ibu. Bukan. Kalau mata yang melihat, orang mati masih punya mata, tapi dia tidak melihat lagi. Yang mendengar bukan telinga Bapak Ibu. Kalau yang mendengar telinga, orang mati masih punya telinga, tapi dia tidak bisa mendengar. Ya. Lalu apa yang melihat Bapak Ibu? Kata Allah, yang melihat ini basar namanya. Basir. Ada penglihatan Allah yang Allah pinjamkan kepada kita. Jadi ada basar Allah, makanya Allah punya sifat basir. Ada basar Allah yang dipinjamkan ke kita. Dan mata adalah media untuk basar itu berfungsi. Tapi basar ini tidak akan hilang dengan hilangnya mata. Maka ada orang tidak punya mata, tapi dia bisa melihat. Yang melihat bukan matanya, tapi basarnya. Makanya ada orang buta, Pak, tapi dia hafal Quran tuh. Kalau dia tidak punya penglihatan, tidak mungkin dia bisa menghafal Quran. Jadi yang melihat ini bukan mata. Makanya kata Allah, nanti ketika sakratul maut datang, maka pandanganmu pada hari itu baru menjadi tajam. Hadis. Ketika mati itulah, ketika proses mati itulah kata Allah, matamu menjadi sangat tajam. Tapi bukan mata, Allah sebut basar. Penglihatanmu menjadi sangat tajam. Sekarang penglihatan kita ini tumpul, karena dia dihinggapkan ke materi. Karena dia materi, maka yang bisa dia jangkau hanya materi. Di balik materi dia tidak bisa jangkau. Padahal ada potensi besar dari basar kita melihat sesuatu yang di balik materi. Pahala ada, cuman dia tak terlihat oleh mata. Neraka, sorga, malaikat itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dia bisa dilihat oleh basar. Nah, kata Allah, nanti ketika kamu akan menghadapi mati, sakratul maut, maka matamu, basarmu itu bisa menjangkau semua. Karena itulah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu tidak akan pernah melihatnya selama sehat walafiat. Tapi yang Bapak Ibu lakukan hari ini dari kebaikan-kebaikan, baru nampak nanti ini hasilnya ketika kita sudah mengalami namanya proses sakaratul maut. Ketika itulah basar kita menjadi tajam, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, memang susah ya mempercayai kadang-kadang sesuatu yang belum terlihat oleh mata. Karena kadang orang kan, apalagi yang kaum ya empiris ya, kaum empiris ini ya, itu mereka tidak percaya kalau sesuatu tidak empirik, tidak terukur. Makanya ada salah seorang ketua umum partai mengatakan akhirat itu adalah apa? Karena ada yang paling sama. Ilusi apa namanya? Ya jadi memang dia, karena tidak bisa dijangkau oleh mata. Karena memang nanti kata Allah yang bisa menjangkaunya basar. Tapi itulah hebatnya kita orang beriman, Bapak Ibu. Orang beriman kata Allah, bahkan di level pertama itu yu'minuna bil ghaib. Dia percaya dengan yang gaib. Dan kepercayaannya kepada yang gaib inilah yang membuahkan amal. Wallazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Kalaulah Bapak Ibu tidak ada neraka, tidak ada surga, saya
masih sholat tidak Bapak Ibu? Belum tahu ya. Jadi memang kita yakin ada yang gaib itu. Itulah yang mendorong kita beramal. Dan itulah kenapa rukun iman itu dua. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil dua. Rukun iman itu dua jadi Pak. Percaya dengan Allah, percaya dengan hari akhirat. Yang lain itu ikut saja. Yang inti iman itu cuma dua. Bila seseorang percaya dengan Allah dan percaya dengan akhirat, maka akan lahirlah amal-amal saleh. Semakin tinggi level kepercayaan seseorang dengan yang gaib, dengan akhirat, maka semakin maksimal dia berbuat. Nah, jadi Bapak Ibu, nah kita ini didorong berkumpul di sini bersama berbuat baik. Itu salah satunya karena memang kita percaya seyakin-yakinnya tentang adanya akhirat. Apa itu sebentuk pasar juga? Yang mana? Percayaan itu. Kalau iya bisa jadi, tapi kalau kepercayaan itu kan keimanan. Dia percaya walaupun tidak melihat. Kalau pasar itu memang dia saksikan Pak, walaupun kadang tidak mesti dengan mata. Begini, Bapak Ibu kalau baca surah Al-Kahfi, Nabi Khidir. Nabi Khidir itu Bapak Ibu, kenapa dibocorkannya kapal? Kan dia membocorkan kapal ya. Karena kapal ini di belakang ini katanya di sana, di pulau sana, itu ada perampok yang mengambil kapal-kapal yang baik. Ini kapal ini milik orang miskin. Ketika saya bocorkan, maka dia tidak jadi berlayar ke sana, maka kapal selamat. Kenapa dia bisa tahu tuh Pak, Nabi Khidir? Itu disebut pasar. Kalau mata zahir itu tidak bisa terjangkau. Bahkan Nabi Musa itu kenapa marah Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa marah ke Nabi Khidir? Kenapa kau tenggelamkan? Apa salah mereka? Nah kata Khidir, itu jawabannya. Kenapa Nabi Khidir tidak melihat dengan ini, tapi dia melihat dengan pasar. Dan itu orang-orang tertentu bisa begitu, bisa. Ya. Bisa firasat. Bisa firasat. Atau di sekarang kan ada kekuatan-kekuatan tertentu ya, manusia bisa mengetahui. Dan memang ada orang-orang tertentu Pak, misalnya kenapa Nabi Yusuf tahu kamu nanti ini akan mati nih, yang satu nih, yang kamu nanti bebas nih, persis seperti itu. Itu Nabi Yusuf Pak. 7 tahun lagi kata Yusuf akan terjadi begini. Ya, akan panen besar kita 7 tahun, tapi setelah panen besar baca klik kita, simpan sebagian. Kenapa Nabi Yusuf tahu 7 tahun ke depan? Karena Nabi Yusuf melihat dengan basar, bukan dengan mata. Dia tahu apa yang akan terjadi di balik yang tampak ini. Tapi itu orang-orang spesial Pak, tidak semua orang. Seperti Nabi Yusuf lah kalibernya Pak. Nabi Yusuf itu Pak, Nabi Yusuf itu yang menggoda ini perempuan nih Pak. Bayangkan Pak, yang bersalah perempuan menggoda ini perempuan, yang menarik bajunya perempuan di pengadilan, terbukti perempuan yang salah. Tapi Nabi Yusuf yang dimasukkan ke penjara. Dan Nabi Yusuf tidak pernah sakit hati, tidak marah, tidak sakit hati, tidak pra-peradilan, pokoknya terima. Itulah yang manusia yang spesial Pak. Ketika dia disakiti manusia, dizalimi manusia, tak pernah hatinya merasa sakit. Kalau manusia lah sampai ke level itu matanya akan ditajamkan oleh Allah. Itu kenapa Nabi Khidir itu Pak, kan cerita di akhir Nabi Khidir itu surat Al-Kahfi 60 sampai 83 itu. Kan dia minta minum Pak di sebuah rumah. Kan kita tahu itu Pak ya. Dia kehausan, minta minum di sebuah rumah. Jangankan dikasih, dicaci maki oleh yang punya rumah. Apa yang dilakukan Nabi Khidir Ibu? Diperbaiki rumah itu. Kalau ada Bapak Ibu begitu, diantar orang auto awak, ya, auto itu yang dibeloi. Itu baru tajam masalah kita. Ya. Itu yang salah Pak, auto awaknya senggol. Awak patuh jalan keluar, dia yang menyenggol Pak. Kita yang minta maaf dan kita yang memperbaiki mobilnya. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang model itu bisa mata hatinya tajam. Yang itu kan tak berarti lupa, kan anak nampak anak. Nah itu berharap waktu hati yang tajam Bapak Ibu mana bisa Bapak Ibu. Berarti dia merasa salah. Iya. Nah jadi memang itu level rohani itu yang mengantarkan dia tajam itu Pak. Ya.
Jadi semakin rohani manusia itu semakin bersih dari noda-noda dunia, maka dia akan melihat itu. Itu kenapa orang-orang tertentu tuh, Bapak Ibu, kalau makin tinggi rohaninya, dunia ini makin tak bernilai bagi dia. Tak bernilai. Sama lah kita naik pesawat, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sebelum take off itu kan yang di bawahnya besar-besar, Pak, gedung, mobil besar. Tapi begitu naik, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ke atas tak ada lagi di bawah ini berharga. Begitulah rohani kita. Makin tinggi terbangnya rohani itu menuju Tuhan, makin dekat dia ke atas, dunia makin tak bernilai. Tapi makin menukik dia ke bawah, maka dunia semakin berharga dan akhirat semakin tak tampak. Begitu Bapak Ibu. Ya. Logikanya kalau kita ingin melihat siapa pecinta dunia, siapa pecinta akhirat. Nah begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tetaplah bersemangat walaupun sudah di usia tua belajar Al-Quran. Ya, karena begini kata Allah, wal akibatu lil muttaqin. Yang dihitung Allah itu Bapak Ibu di penghujung hidup. Ya, jadi yang dihitung Allah itu di penghujung. Ada orang dari awal, dari kecil di pesantren jadi ustadz salih, tapi di ujungnya salah hidupnya Bapak Ibu. Yang dihitung di ujung, bukan yang di awal. Ada orang ahli maksiat, tak pernah ibadah, Masya Allah berpuluh-puluh tahun kemaksiatan saja. Tapi di ujung kata Nabi dia mengatakan la ilaha illallah, masuk surga. Kenapa? Yang dihitung Allah di penghujung hidup, bukan di awal hidup. Itulah maksudnya wal akibatu lil muttaqin. Yang Allah nilai adalah ending dari kehidupan ini. Nah, karena itulah Bapak Ibu, memang manusia ini Bapak Ibu, nanti Bapak baca surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat 46 ayat 15. Ya, surat 46 ayat 15. Di situ kata Allah, manusia itu ketika dia memasuki usia 40 tahun, hatta balagha asyudda wa balagha arba'ina sana. Ketika manusia memasuki fase usia 40 tahun, maka ketika itu manusia berharap kepada Allah, ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li. Ketika umur 40 tahun itulah manusia ingin menjadi saleh. Ini tubtu ilaika, hari ini saya bertobat kepadamu. Jadi taubat Bapak Ibu dan perubahan diri kita, amal saleh kita ketika usia kita memasuki 40. Jadi wajarlah Bapak Ibu, karena orang sampai 10 tahun itu mau nampak taatnya, nampak baiknya saleh. Sebelum 30, sebelum sampai 10 itu tentu itu pangkalnya. Sampai 10 baru. Ya. Jadi kalau sampai 10 kan sadar itu lah payah tuh. Payah lah. Kalau sampai 10 Bapak Ibu tidak sadar itu lah. Masih ada 7 tahun nih Pak. Karena itulah sejatinya fitrahnya manusia, dia menjadi baik 40 tahun itu. Itu kenapa ada hadis Sahih Bukhari Muslim begini ya Pak. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Besok di padang mahsyar, saat manusia berdiri 50.000 tahun berdiri antri. Panasnya matahari dekat sedekat tongkat celak mata ke kepala setiap manusia. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat istirahat. Semua berdiri menunggu 50.000 tahun di padang mahsyar itu berdiri. Tapi kata Nabi, ada 7 manusia yang Allah naungi. Tempatnya teduh, sejuk, tidak haus, tidak panas. Ada 7 manusia spesial yang 7 orang ini. Satu di antara yang 7 itu Pak, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang taat beribadah. Anak muda itu batasnya sebelum 40 ini. Kalau ada anak muda sebelum 40 tahun Pak, dia sudah taat, sudah rajin ta'lim, sudah rajin ke masjid, sudah rajin ibadah, sudah rajin tahajud, baca sebelum 40 tahun, itu manusia spesial di akhirat nanti. Karena tidak banyak orang gitu. Jadi kalau lah gaik-gaik sama saji, ibu rajin beribadah, malaikat tidak heran dah, tu leyo semuanya. Kena mati lah tu. Anak muda lah ya, anak mudi. Ya anak muda dan anak mudi lah. Anak mudi ya. Jadi model-model beliau itu bisa masuk ya.
Itu makanya Bapak-bapak Ibu, dulu ya saya tahu. Kalau sekarang dulu di kampung saya itu kalau ada anak muda rajin ke masjid azan, tidak perlu jadi imam, tapi azan rajin ke masjid rajin, itu di Parabil jadi menantu. Iya. Kalau kini aku lah tinggal di masjid, tidak dan dia jadi menantu. Sekarang ini mau balik. Nah jadi begitu Pak Ibu ya. Nah jadi 40 tahun itu usia yang memang harusnya kita sudah makan. Karena Allah memang menyebutnya begitu. Mana ya? Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Di ayat 4 soal Fatihah yang ini 17 kali minimal kita ulang dalam Al-Quran. Jadi ini saya sudah jelaskan kepada semua dulu bahwa Al-Fatihah itu seperti kalau dalam buku dia seperti abstrak. Dia cerminan dari totalitas Al-Quran. Karena Al-Quran itu hanya 4 saja isinya. Akidah, ibadah, muamalah, dan sejarah. Itu saja isi Al-Quran itu kisah. Kalau akidah ini masih bagian akidah. Setelah ini akan masuk ibadah dan muamalah. Dan nanti ada sejarah. Jadi Al-Quran itu 4 saja isinya dan Al-Fatihah memuat keempat unsur itu. Nah, di ayat yang keempat kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Maliki yaumiddin. Ini Bapak Ibu, kalau dalam mushaf kadang tulisannya ya dia satu saja Pak ya. Malik. Ini tulisannya begini Pak. Cuman ini bacaannya 4 bahkan bisa 5 bahkan bisa lebih. Yang bentuk apa? Naunnya saja kata bendanya ini ada 4 bacaan. Jadi kalau bahasa Arab tuh dia tidak ada barisnya Pak. Nah kita yang kasih baris tuh. Ya. Ini bisa dibaca Malik panjang, bisa dibaca Malik pendek, bisa dibaca Mil, bisa dibaca Muluk. Ya tergantung konteks nanti itu. Ya. Kalau dibaca Malik panjang itu artinya raja apa pemilik. Ya, jadi pemilik sesuatu bahasa Arabnya Malik. Kalau dibaca pendek Malik itu artinya raja. Ya, raja artinya kalau dibaca pendek Malik. Kalau Malikin Nas itu tidak boleh panjang dibaca. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Bukan Malikin Nas, bukan. Salah tuh. Kalau dibaca Malikin Nas artinya yang memiliki manusia. Padahal yang dimaksud bukan memiliki di situ, raja. Tulisannya sama nanti dalam penulisan mushaf sama. Kalau dibaca milkun itu artinya milik. Jadi bahasa Indonesia apa ya? Milik. Kalau dibaca mulkun artinya kerajaan. Itu makanya suratnya surat Al-Muluk. Bukan surat Al-Milik, Al-Muluk, kerajaan. Kalau dibaca Al-Muluk, maka penguasanya namanya Malik, tidak panjang. Kalau dia disebut milik, maka penguasanya pemilik disebut Malik. Dalam Al-Fatihah ini dibaca panjang. Maliki yaumiddin. Apa artinya itu? Pemilik. Ya. Jadi Allah itu adalah pemilik hari Ad-Din. Ad-Din artinya pembalasan itu ya. Ad-Din itu artinya ada konsekuensi dari sesuatu. Makanya kalau Bapak ganti harakat dal fathah daim dia jadi hutang. Ya. Kalau din artinya pembalasan, bahkan ini juga agama. Din agama, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu, itu agama itu. Kenapa agama disebut din? Karena agama sebetulnya transaksi. Yang berbuat ini akan memperoleh ini. Yang melakukan ini akan menerima ini. Itu kenapa agama disebut din. Kenapa hutang disebut dain? Karena hutang itu ada keterlibatan dua pihak, satu yang memberi, satu yang menerima, dan itu akan dikembalikan lagi. Itu kenapa hutang disebut ad-dain. Nah, hari akhirat kan banyak namanya Pak ya. Ada akhirat, ada al-qiyamah, ada yaumul jaza, ada al-waqi'ah. Kan banyak tuh, ada al-qari'ah. Itu kan semua kiamat Pak. Dan salah satu nama kiamat itu adalah Yaumaddin. Hari di mana apapun yang kita lakukan
akan kita terima pada hari itu tak sedikit pun akan hilang. Jadi begini, Bapak Ibu jangan pernah merasa rugi kalau ada yang hilang di dunia ini. Kalau ada Bapak Ibu merasa rugi ada yang hilang di dunia ini, tandanya Bapak Ibu tidak percaya dengan Allah sebagai Malik pada hari Ad-Din, tidak percaya dengan Ad-Din itu. Jadi ini persoalan akidah Bapak Ibu. Itu kenapa orang kalau benar dia mengatakan Maliki Yaumiddin dan itu masuk ke hatinya Bapak Ibu, masuk ke hatinya, kok diciluk orang ondanya nak melapor ke polisi. Kenapa? Orang yang percaya ada Yaumiddin ini sebetulnya kalau diciluk orang ondanya itu yang punyoinyo. Karena nanti akan dikembalikan kepadanya. Ya, itu akan dikembalikan justru nanti kalau Bapak Ibu ya sekarang mobilnya motornya dicuri kan, kesal marah teriak-teriak. Besok ketika Yaumiddin datang, hari semua pembalasan itu akan diterima oleh kita, maka di hari itu mungkin kita menyesal besok di mangana waktu diciluk dulu. Mengapa Anda diciluk dulu? Karena tidak ada satupun yang hilang, Pak Ibu. Jadi kadang-kadang begini. Coba Bapak Ibu lihat di surat At-Taubah ayat 50 52 dan 50. Coba lihat surat At-Taubah ayat 53. Kata Allah di surat 9 ayat 53. Wa anfiqu taw'an aw karhan. Kata Allah, berinfaklah kamu baik sukarela maupun terpaksa. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, Allah kadang-kadang membiarkan kita bersedekah, berinfak sukarela. Cuma ketika Allah biarkan sukarela, tidak cukup syarat kita masuk surga. Ya. Yuk kamar haji 2.000 ini. Itu sekali seminggu itu. Ya, sebulan marahnya tuh 10.000-nya. Ya, itu boleh 5 minggu Pak. Kalau seminggu 8.000-nya. Nah, itu pun pergi disu-disu itu dia. Setahun marahnya tuh Pak. Kali 2 banding kan? Kan sekecil mana itu kata Allah, itu kurang modal untuk berubah Tuhan. Kok diminta sukarela saja sedekahnya nak kasih cukup dipasu Tuhan ya Pak. Pak caranya dicuri orang motornya Pak. 7 juta sekali bersedekah. Itu yang disebut karhan bersedekah tapasu. Karena tidak hilang Pak. Tidak pernah hilang. Ya. Karena itu dulu saya pernah ada guru mengaji di kampung Bogor. Ya. Kalau patutnya malam aja mengaji, siang menakik kata. Yang menakik kata itu seminggu kan dibangki. Pas kali bangki itu Pak nyudului dia kawan. Ya, kan bangki kata apa diurang. Tadi susun ditampik penyusun kata itu lah siap ke diangke, lah kagelo kata itu dibuat Pak. Kalari yang mencilok pun macet apa. Dia nak ikut rasa kian ko halal nyangke ke kepala orang tu. Nan baca itu tak apa lo, nama cilok ko cerita lah kau itu. Tapi begitulah keyakinan seorang yang percaya dengan middin, ya Yaumiddin. Tidak ada satupun yang hilang dari kita. Karena nanti ada kembalinya. Itu disebut dai. Yang kita buat hari ini, yang kita lakukan hari ini akan kita kembalikan. Karena itu ada hadis Nabi begini itu. Nabi satu kali pernah bertanya ke sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu orang yang bangkrut? Sahabat berkata, "Al-muflis man la dirham lahu wa la mata." Orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang, yang tidak punya harta. Kata Nabi bukan. Al-muflis min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa zakatin wa hajjin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah manusia nanti yang datang di hari kiamat membawa ibadahnya yang hebat. Salatnya berjamaah tiap waktu, salat sunat tahajud tiap malam, puasa wajib sunat tak pernah berhenti, sedekahnya, haji, umrahnya sempurna. Tapi kata Nabi apa? Kasyata mahaza. Dulu ketika di dunia lidahnya suka menyakiti orang. Wadara mahaza, tangannya menzalimi orang.
Dia bapak yang pejabat menandatangani itu jangan kelama-lama. Karena kalau dipindahan dimutasi kelama Jawa. Nanti bapak ibu kok bisa ini itu di akhirat itu bahaya tuh. Wa akala mahaza, harta orang dia ambil. Maka kata Nabi apa? Dia mencari semua orang itu untuk memberikan amalnya. Bila amalnya habis, maka dosa orang itu diabaikan kepadanya. Sumatu lihat ilan nar, dia pun dilemparkan ke neraka. Itulah yaumaddin. Tak pernah ada apa ibu, kalau bapak ibu suka membicarakan orang, tak apa-apa, untung itu. Besok cari awak pak. Ya cari awak. Jangan bapak ibu berang di padi, hadirannya kecil di belakang, tak usah. Besok cari bapak ibu itu. Nuagen amalnya kawan, malah kesana nanti. Kini bapak ibu berang di kunjungi orang. Besok bapak ibu ketika datang orang itu pemantan amal awak, bapak ibu menyasar, badak sekota Padang orang mau. Aku bapak ibu, aku tidak ada pembela siapa ibu, aku tak membela aku, tak bela. Tapi aku sarankan bapak ibu kau benci dengan rugi awak, anak menjadi suruh. Jangan untuk saya doa saya tak buat tapi selesai lah. Kau ada yang benci. Kenapa? Karena begitu kita caci dia, kita hina dia, kata Nabi, lidahnya kalau ini menyakiti orang, merusak nama orang, dia akan datang mengantarkan amalnya pada orang itu. Kalau dia yang bermasalah dengan kita, misalnya presiden bermasalah dengan, dia carilah 200 juta orang Indonesia di akhirat. Tidak murah mencari orang lebih. Di dunia kalau pakai HP susah mencari orang, apalagi di akhirat tidak ada HP lah. Awak kau nak baju sedua wangi, orang nak tanggung banyak saja Nabi Adam sampai akhir zaman berkumpul sadonya. Bahkan mencari orang begitu. Tak tanggung susah mencari seorang orang di akhirat itu. Aku satu orang kau cari pak. Itu makanya Nabi katakan apa? Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, falyaqul khairan. Pilih-pilih berbicara. Tidak bisa yang baik keluar, falyasmut, pilihlah diam. Karena itu lebih menyelamatkan. Yang bapak ibu tulis di Psikopa, komentar-komentar di Psikopa, itu bisa bahaya itu. Jadi kalau tidak terlalu banyak, jadi komentar itu. Itu yang penting pak. Tak ada satupun yang akan kekurangan haknya. Semua menerima haknya. Itu kenapa di dunia ini orang-orang yang sudah pas keyakinannya tentang akhirat, tentang hari pembalasan ini, dia tidak akan takut, tidak akan gelisah. Mau disakiti orang, dizalimi orang, bahkan dibunuh orang pun tidak ada masalah. Itu kenapa ulama-ulama itu pak ketika di penjara tidak ada masalah, tidak ada sakit hatinya. Misalnya kan ulama seperti siapa? Ahmad bin Hanbal di penjara pak ya. Buya Hamka di penjara. Orang-orang yang selevel itu tidak ada marahnya pak. Karena dia percaya dengan ini. Justru itulah cara Allah untuk memudahkan dia ke sana nanti. Nabi Yusuf di penjara tidak marah dia. Ya. Karena itu cara. Makanya dulu Masyitah apa itu? Ya. Dibakar, digoreng hidup-hidup dengan keluarganya. Tidak ada pak. Siap. Kenapa? Karena dia yakin, betul-betul yakin dengan yaumaddin. Tak ada satupun perlakuan buruk makhluk yang dia terima kecuali dia akan membayar nanti di akhirat. Bukan keadaan Islami begini, Ibu. Dakhalat imra'atun an-nara bi hurratin rabatatha. Seorang perempuan masuk neraka karena amalnya banyak tapi dia masuk neraka. Kenapa sebabnya? Dia pernah mengurung seekor kucing karena marah lalu dia kucing itu lupa kasih makan mati. Masuk neraka. Ibu-ibu pernah menzalimi kucing, mati kucing itu, maka ibu yang banyak amal itu kata Nabi diseret ke neraka. Makanya ibu kok dimakan ikan, kok dimakan kucing, katanya kok boleh pada orang. Itu kaca itu ditangkap sapu, bungkangnya. Biasalah terus akhirnya bawa di sana, makanya dikasih punya. Tutup. Ya awak di sana malah kucing ini dah bakal, kamu penganak itu sekolah kamu jawab. Tentu yang benar. Itu enggak, makanya ini saya sering bilang sama bapak-bapak kalau saya ceramah di masjid itu. Bapak-bapak yang hobi memelihara burung, itulah pena burung tunai. Jadi burung. Ya, kenapa? Khawatirnya nanti hak burung itu tidak penuh. Sebab begini Pak, burung itu haknya terbang, makut daging sayur.
Karena itu apa? Kalau kamu mandi harum buruang, tolong ibu kecil juga di rumah kapan masuk mandi harum buruang, tolong ben kandangnya kadang sekadang Allah. Sehingga bisa tabang. Hak sayapnya dipenuhi. Nah, jadi dia kandang ketik samping. Lalu kan kolam renangnya, karena burung kok mandinya tidak pakai tembak. Nah, yang paling hebat, yang paling tinggi, carikan pasangannya betinanya. Itu haknya. Saya dulu pernah belajar biologi, peduli alia, dulu kata guru saya, ada burung-burung tertentu katanya yang kawin itu sehari 100 kali. Burung gereja itu Pak katanya 100 kali kawin sehari. Begitu kekuatannya. Ikulah setahun yang menduda saya Pak. Kalau kode pose di pagi itu lah ini lah hari itu kawin. Itu di akhirat akan bermasalah nanti. Kenapa? Kata Nabi, jangankan manusia dengan manusia, jangankan makhluk dengan manusia dengan hewan, hingga binatang bertanduk yang menanduk binatang yang tak bertanduk pun dihisap. Atau kambing bertanduk menanduk kambing tak bertanduk, maka kambing yang bertanduk itu pun akan bermasalah di akhirat. Itu menunjukkan keadilan yaumaddin nanti. Ya. Makanya Bapak Ibu orang kalau sudah akhirat itu sudah nampak, maka tidak ada masalah hidup. Itu makanya di Al-Baqarah 94, ya, di Al-Baqarah 94 kata Allah, "In kanat lakumud darul akhirah, ya, khalisatan, ya, innallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut." Bila orang sudah melihat akhirat itu jauh lebih baik dari kehidupannya di dunia, maka kata Allah, dia pasti rindu dengan kematian. Kenapa? Karena hanya kematianlah yang mengantarkan dia pada hari itu dengan kebahagiaan. Nah, jadi Maliki Yaumiddin artinya Allah punya wewenang penuh, tak ada batasannya karena dia pemilik satu-satunya tentang hari pembalasan. Karena itu, Bapak Ibu, kalau ada orang berkata begini, bisa tidak Allah memasukkan semua orang taat ke neraka? Orang taat Pak, dimasukkan Allah ke neraka semua. Bisa, karena Allah Malik. Kan pemilik. Kalau pemilik kan tidak ada yang membatasi hak dia. Saya, rumah ini milik saya. Kompor yang bolatan di ruang tamu, kursi yang bolatan di dapur. Saya bisa bilang, rumahmu. Itulah yang disebut Maliki Yaumiddin. Kita percaya Allah satu-satunya pemilik di hari akhirat nanti. Tidak ada satupun hukum yang bisa membatasi putusan Allah di hari akhirat. Karena itu begini Bapak Ibu, Nabi pernah berkata, tidak ada seorang pun bisa masuk surga dengan amalnya. Jadi Bapak Ibu jangan kira amal kita ini yang memasukkan kita ke surga. Kalau amal kita yang memasukkan kita ke surga, maka Allah menjadi terbatas haknya. Allah itu maha mutlak, tidak bisa dibatasi apapun, termasuk amal kita ini. Sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Tidak juga saya. Saya pun tak bisa masuk surga dengan amal saya. Walaupun Nabi kalau amalnya Masya Allah, salat malam Nabi saja kata Aisyah sampai bangkat-bangkat kaki kakak. Kenapa bangkat-bangkat? Ibnu Abbas pernah cerita, aku satu malam pernah sembahyang berjamaah di belakang Nabi, salat malam. Saya kira rakaat pertama itu Al-Baqarah sudah selesai, akan ruku beliau, nyambung lagi Ali Imran. Jadi kata Nabi, kata Ibnu Abbas, Nabi sarakaat itu salat tahajudnya Al-Baqarah dan Ali Imran itu satu rakaat. Kata Ibnu Abbas, malam bisu aku tak boleh dalam surat ini. Itu pun tak bisa masuk surga dengan amalnya yang banyak. Lalu apa yang membawa orang ke surga? Kata Nabi, illa ayataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali hanya rahmat Allah. Jadi kita masuk surga ini karena rahmat. Makanya kita kalau ada orang mati, kan wajib doanya tuh Allahumma gfir lahu warhamhu. Hanya itu doa kita. Yang satu dosa ampuni, yang lain daripada itu rahmatmu bawa dia ke surga. Jadi kita minta rahmat tuh. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membatasi Allah nanti di akhirat. Karena Allah itu Malik, dia pemilik utuh. Tidak ada hukum yang mengatasi itu. Dan makanya kita Bapak, kalau ada orang berkata semua orang baik bisa masuk neraka, bisa, tapi Allah tidak mau.
Karena Allah membatasi hukumnya dengan dirinya sendiri. Karena kata Allah, yang taat dapat ini, yang maksiat dapat ini, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. La yakhlifallahu al-mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Apa yang dijanjikan Allah pasti. Cuma memang kita sebagai orang beriman, Bapak Ibu, ketika membaca Maliki Yaumiddin, berarti kita sudah menyerahkan akhirat itu total kepada Allah. Jadi jangan diintervensi itu Tuhan, Be. Misalnya awak sekian banyak amal tuh serbu nomor sekian tak usah. Ya. Makanya sama awak ni mahasiswa, Pak. Tugas mahasiswa belajar, bikin tugas, jawab soal ujian. Soal nilai ada intervensi, Pak. Bukan ada intervensi di mahasiswa, Pak. Ya. Pernah dulu guru aku, Pak Ibu, itulah sama orang-orang dulu tuh, Pak Ibu. Jadi ada anak Medan mata kuliah, atau memang mata kuliah yang bertumpu ke hafalan, Pak. Masya Allah, mata kuliah kawaid namanya. Lalu dia apa tuh jarang ada PA, Pak. Paling kurang selalu kalau PA. Kawan pun taman Mustafawiyah, pesantren hebat, Pak. Hafal dia kitab-kitab klasik, Pak. Ya, kan? Tanggung ilmunya kan. Tapi dia apa lagi B dia, Pak. Yuturita, ini anak Medan, Pak. Pas seminarnya dah dulu ibadah. Tanya orang, Pak, awak kok dapet B, Pak? Pak kecil apa tuh dikadukan? Ngomong kata. Itu bang alamatnya pulang, saya boleh sini. Jadi itulah Tuhan seperti itu kira-kira. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan kita kena banyak beramal lalu kemudian nanti Tuhan kita intervensi di akhirat. Enggak. Tuhan pun Malik. Bahkan orang yang taat pun Allah bisa memasukkannya ke neraka. Kalau Allah mau semua ahli maksiat pun bisa masuk surga. Itu buktinya Allah Malik, Allah pemilik. Allah bebas mengatur akhirat nanti. Makanya Bapak Ibu kita ini kan takut nanti di akhirat semua. Makanya kata Allah apa? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Semua wajah di akhirat tunduk. Kenapa? Karena tidak ada yang berani menegakkan kepala karena Tuhan Malik pada hari itu. Takut. Nah itulah ya maksud Malik Yaumiddin. Kenapa hari akhirat disebut Yaumiddin? Tapi akhirat itu intinya satu saja namanya Pak akhirat. Tapi dia diberikan macam-macam sifat. Ada Yaumiddin, ada Yaumul Qiyamah, ada Al-Waqi'ah, ada Al-Qari'ah, ada Al-Haqqah. Itu semuanya kiamat. Dan itu sesuai dengan sifat-sifatnya. Yaumiddin kenapa disebut akhirat Yaumiddin? Sifatnya akhirat itu adalah pembalasan. Tak ada satu pun yang kita kerjakan yang tak dibalas. Bapak Ibu mengajar sekarang ini Bapak Ibu, andai kurang gaji Bapak Ibu, penghargaan Allah tak akan kurang di akhirat. Yakin? Tak akan kurang kok balik dan aku Bapak Ibu gini gua. Itu dah saksi gaji dah. Tak usah Bapak Ibu berkecil hati. Itu di akhirat akan Allah tuku balik. Yang bedo juga kok balik ada begini sebenarnya kerajaan kurang lah Bapak Ibu. Ya Pak, apa iya Pak? Kerajaan gedenya Pak. Nen yang dia kadang itu kan dah awak tu, apa iya disuruh Pak? Alah dirancak lagi ni kau, bela kerajaan lebih ni gede tapi apa bagian awaknya besok kadang lebih awak. Itu Yaumiddin namanya. Yang balabi dikembalikan, yang kurang diterima balik. Nah, itu disebut Yaumiddin Bapak Ibu ya. Itu kenapa istri Firaun Bapak Ibu karena tanpa disifat di suaminya, tidak ada berang-berang, tidak ada melawan dulu, tidak ada mendoa saja ya Allah, Rabbi bini indah kabatan fil jannah, bangunkan saya istana di surga. Kenapa? Istri Firaun yakin ada pembalasan, maka ditampa suami tidak berang, pasti memanang di akhirat. Ini ibu, kok dapat suami pameran dah alhamdulillah. Karena ada itu menambah amal ibu itu. Ya. Kau dapat suami pemberang, kan ada apa-apa yang pemberang penyerengi, Pak. Kalau sekolah lah, Ada di dahulu itu sudah, karena Yaumiddin itu investasi kita. Itu kenapa istri Firaun itu Bapak Ibu diperlihatkan surga sebelum dia meninggal dunia. Saat sakratul maut diperlihatkan di surga. Begitu cerita Allah di surah At-Tahrim ayat 11. Ceritakan Allah begitu. Ya. Nah, karena dia memang meyakini akhirat. Ya, dia meyakini akhirat. Orang yang meyakini akhirat itu tidak ada persoalan dunia ini. Tidak ada. Ya. Yang banyak jadi masalah kehidupanku, dia tidak yakin akhirat itu. Makanya Nabi Yusuf tadi tidak ada cerita dengan dunia, tidak ada masalah. Masuk penjara 10 tahun tidak apa-apa, walaupun tidak salah tidak apa-apa.
Begitulah orang yang percaya dengan Yaumiddin. Tapi tentu kita ini Bapak Ibu tidak mesti kita kan ada hadis Nabi ya, siapa yang mati membela harga dirinya syahid, siapa yang mati membela hartanya syahid, siapa yang mati membela jiwanya syahid. Jadi kita membela itu perlu, mempertahankan hak milik perlu, usaha perlu. Tapi kalau pun dapet dinyo sudah ada Yaumiddin selesai. Nah, kan aman ada ibu tuh. Tidak kali ibu cakap di orang tuh. Orang yang bercakap di orang tuh tidak percaya ada Yaumiddin tuh. Justru kalau ibu bisa kalau percaya dia Yaumiddin tu, ibu maki-maki, orang ibu senyum. Alhamdulillah, investasi yang bertambah. Aman. Makanya ibu orang yang beriman hidupnya aman. Jadi iman, aman, amanah, iman itu sama icik kata saja. Tidak ada yang mendatangkan keamanan selain keimanan. Semakin tebal keimanan orang, semakin aman hidupnya. Yakinlah. Maka ibitku mako bermasalah, imanku yang bermasalah. Pertama iman dengan akhirat. Tak ada orang yang gelisah hidupnya kalau orang beriman kalau itu. Makanya kata Allah di surat ketika Nabi Adam turun di surah Al-Baqarah itu, ya, Al-Baqarah 30 sampai 35 itu, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kelak akan datang kepadamu petunjuk yang mengiringi keimananmu. Bila itu datang, pada khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hatimu tak akan takut, tak akan sedih. Walaupun dunia payah, tapi kamu tak akan sedih. Ketika Allah telah tanamkan keimanan yang kokoh di hati kita. Makanya Ibu setiap kebaikan itu kan pasti melahirkan kebahagiaan Bapak Ibu. Karena itu keimanan tuh. Dan setiap kita berbuat baik dan iman kita meningkat tuh. Jadi semakin meningkat iman, amal bertambah tuh pasti. Makanya iman itu dalam dunia, dalam kajian teologi Ibu, ada istilahnya yazid wa yanqus, iman itu naik turun, fluktuatif dia iman itu. Giliran iman itu turun, ibadah menurun. Indikasinya itu. Kalau imannya naik, ibadahnya naik. Makanya ketika rajin tahajud itu sedang imannya sedang kubur. Begitulah malik turun imannya. Memang begitu karena hati itu kalbun bolak-balik itu, putar-putar. Bertukar-tukar tak konstan hati kalau begitu. Nah, jadi kini kau buat iman kita sedang naik. Nah, dan indikator iman sedang naik itu kata Allah apa di surah Ar-Ra'd ayat 28. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu semakin tinggi imannya, semakin tenang hatinya. Tuh, makanya kini kok kebetulan tanah hati gini. Ya. Yang di ruang ini tanah hati. Makanya ada kantuk, itu tanah hati. Kalau nak tanah hati dia bisa ngantuk. Aku dah nak ceramah aku hanya nak kantuk, kan tanah. Rumah lalu asal ibu di pengajian ngantuk. Ah, itu bukti. Ya, itu hatinya tenang. Dan hati tenang itu karena faktor keimanan tadi itu, meningkat keimanannya, meningkat ketenangan hatinya. Begitulah. Jadi itulah kita kenapa baca 17 kali itu ya. Jadi Bapak Ibu begini, yang kita baca dalam sholat itu jangan hanya dibaca saja. Jadi sampai 10 tahun dibaca tidak pernah mengerti isi itu. Mulailah Bapak Ibu memahami mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu apa maksudnya. Itulah wajar kenapa Allah mengatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bila salat orang itu benar, tak mungkin dia berbuat fahsya dan munkar. Kenapa? Apa yang dia baca dan yang dia lakukan itu akan menuntun hidupnya menjadi manusia yang baik. Cuman sayang sembahyang itu dibaca baru ya, dibaca baru dihafal, tapi tidak masuk ke hati kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, Maliki Yaumiddin saja Bapak Ibu masukkan ke hati, hidup kita aman pada sana. Tidak akan terasa busuk apa itu. Ya. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, satu ayat dulu. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan Bapak, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Nah, yang dimaksud dengan
singkat atau maknanya tidak bisa hayati gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, ketika menghafal Al-Quran itu, apakah adabnya itu ada usah, misalnya sambil tiduran gitu, nggak pakai mukena atau sambil baca-baca yang lain atau sambil nonton televisi, terus dipegang Al-Qurannya terus dihafalkan, apakah itu boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama memang begini, Nabi tidak mensyaratkan tadi berapa banyak dia hafal, berapa banyak yang dia kuasai. Tapi man ta'allama, siapa yang belajar, pokoknya mau belajar deh. Karena dalam belajar itu tidak semua orang kemampuan dan daya tampungnya sama. Dulu kita belajar sama satu kelas ya, tapi yang didapat kan beda-beda. Karena memang soal hidayah memang tidak bisa sama, Pak. Itu kenapa kita dalam sholat Al-Fatihah nanti kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri kami hidayah. Padahal kita sudah salat. Orang salat kan pasti dapat hidayah. Dan mungkin orang tidak dapat hidayah kalau tidak salat. Kenapa masih minta hidayah juga? Bukti hidayah itu tidak sama level. Beda level. Dan Bapak Ibu kalau baca nanti di surat apa? Di surat Al-An'am 125, surat yang ke-6 125, wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki dia dapat hidayah, dilapangkan dadanya. Jadi Bapak Ibu, memang tidak semua orang belajar kemudian karena dada kita ini diberikan kapasitas beda-beda Pak untuk menampung pengetahuan. Menampung. Tidak sama. Awak masih kan ada samurai. Walaupun sebenarnya ya secara prinsip kemampuan manusia itu sama. Tapi ada perbedaan daya tampung. Beda. Gini. Sama kena nih Pak ya. Tadi kan hampir 1 jam saya bicara kan. Kalau jadi lagi ini karate Pak. Coba Bapak Ibu jelaskan lagi apa yang aku sampaikan tadi. Pasti beda halaman, dia yang halaman, dia 2 halaman, dia 3 halaman, nah beda-beda Pak. Kenapa? Kemampuan data kita diberikan Allah tidak sama menampungnya. Tetapi yang dinilai Allah bukan hasil yang kau peroleh, usaha. Karena nanti kalau dibaca, ya nanti baca surat An-Najm, ya surat An-Najm ayat 39, surat 53 ayat 39. Nanti Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu tidak kehilangan harapan. 53 ayat 39. Kata Allah, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Allah yang dinilai Allah itu dari manusia adalah sa'i. Usaha dia bukan hasilnya. Kalau hasilnya pasti kita tidak sama hasilnya Pak. Tapi nilainya di mata Allah sama. Kalau hasilnya sama, itu bukti yang Allah nilai dari manusia itu Pak, usaha dia. Ada orang berpuluh-puluh tahun belajar Pak, dan apik-apik John. Ada orang 100 tahun tapi pandai jalan. Tapi itu bonus namanya, tapi penghargaan Allah tidak pernah berkurang. Yang dinilai usaha. Jadi Bapak Ibu, soal berapa banyak hafalnya itu tidak penting. Soal yang dihafal itu apakah harus dipahami juga tidak terlalu penting. Karena kata Nabi wastazhara, dia berupaya memahaminya. Berupaya. Tetap upayanya ada. Usaha ke arah itu ada. Walaupun nanti tidak maksimal hasilnya tidak apa-apa. Ya. Karena Allah sudah menjamin tadi yang dibalas Allah itu usaha kita. Kelak di akhirat tidak akan dihitung Pak. Ang berapa dulu? Beribu uang 22 nya ang kurang. Tak begitu kan Pak? Sama Pak dihargai Tuhan, tak beda. Ya. Nah, walaupun hasil tersama. Karena yang dinilai Allah kan hasil tadi itu. Sa'anya, usahanya. Gitu. Ya, jadi memang saya bilang ke mahasiswa gitu. Saya mahasiswa kalau bilang kalian belajar dengan saya, tidak akan semua yang saya sampaikan akan terima kalian dulu. Yakin itu ada yang lapis seperti itu. Tapi kalau niat kalian ikhlas ke sini, bukan saya yang membuat kalian pandai, Allah. Coba lihat nanti Bapak Ibu surat Al-Baqarah ya. Jadi Bapak Ibu supaya tidak apa?
supaya tidak merasa bahwa kita yang mengajar. Ya. Nah, coba Al-Baqarah 282 di penghujung ayatnya ya. Al-Baqarah 282 di penutup, di penghujung. Ya. Al-Baqarah 282 itu ayat paling panjang tentang hutang piutang itu. Tapi di penutup ayatnya, di ujungnya kata Allah, wattaqullah, yang penting kalian bertakwa saja. Wa yu'allimukumullah, kalau kalian mau bertakwa, Allah yang mengajarkan langsung. Saya terus sama mahasiswa bilang ini, Pak, kalian datang ke sini ketemu saya hanyalah barakah saja. Bukan saya yang membuat kalian pandai, Allah. Yang penting kalian mau belajar dan mau bertakwa, Allah yang akan mengajarkan langsung di hati kita. Allah yang menghijabkan langsung. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang ada orang nak belajar santiangnya Pak ya, pandai. Ada kadang-kadang orang cik diajar 10 dapatnya dia Pak ya. Kabaliknya tadi, ada yang diajar 10 cik dapatnya, ada yang diajar 10 dapatnya. Padahal yang 9 menjajarnya. Kenapa? Allah yang mengajarkan. Karena dia takwa. Itu makanya saya bilang ke mahasiswa itu Pak, yang penting kalian ibadah baik-baik, jaga perilaku baik-baik. Bila kalian sudah menjadi orang takwa, jangan khawatir, cahaya ilmu itu Allah yang pegang, bukan saya. Jadi Bapak Ibu, memang tadi kata Allah, Allah yang melapangkan dada kita untuk menampung hidayah ilmu itu. Tetapi nanti di akhirat yang Allah nilai bukan jumlah dapatnya, tapi usaha kita dalam. Ada orang Bapak ya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tidak sebanyak orang yang sama lah begini kan. Ada orang misalnya dari pagi sampai siang sampai malam bakaringit seperti tukang becak, ya Pak ya, tukang becak itu. Barang tukang becak dapatnya Pak, paling 200.000 sehari. Usahanya tanggung. Ada orang masih panjang-panjangnya Pak, halo guys, YouTuber doang, 2 miliar sehari Pak. Halo guys aja. Hai guys, itu 2 miliar Pak. Hah? Hai guys gitu. Farid tuh lah. 2 miliar Pak, ada yang 2 miliar sehari Pak. Tapi Allah Maha Adil Pak. Yang tukang becak yang dari pagi sampai malam berkeringit apa? Di akhirat dia akan dapat banyak. Kenapa? Yang dinilai Allah kerja dia, usaha dia. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Lah ciko kena jual sebanyak itu dapat. Tidak, Allah sengaja bagi sebanyak itu sebagai nanti disimpan di akhirat. Tidak pernah Bapak Ibu usaha itu membohongi hasil. Pasti. Tapi jangan ukuran dunia Pak. Itu yang Yaumuddin tadi itu. Kita percaya Allah akan membalas semua usaha. Yang banyak usahanya sedikit dikasih di dunia. Jangan khawatir, Allah simpan nanti di akhirat itu. Yaumuddin namanya. Nah begitu. Jadi tidak perlu khawatir Pak ya. Jadi hafal saja. Berusahalah, memahami berusahalah. Nah, dan jangan kecewa seberapa yang kita bisa hafal. Karena memang begini Pak Ibu. Karena kalau tua-tua kok menghafal Quran Pak, memang susah. Bukan soal daya ingatnya yang sudah mulai berkurang. Memang dosa banyak. Karena Al-Quran itu kitab suci Pak. Dan Al-Quran tidak bisa mendekat kecuali pada orang-orang yang suci. Itu makanya anak ketik-ketik itu, anak-anak SD itu Pak, kalau menghafal Quran capek, dapet, lamu, lapik. Awak, lambek, dapet, capek, lapik. Karena awak kotoran awak banyak Pak. Harus akui dari ketik awak itu banyak menumpuk dosa. Tidak bisa kita suci Pak dengan maksiatnya bergabung. Jadi begitu. Nah kalau adab menghafal Quran itu sama adab membaca. Karena Al-Quran itu kan kitab suci. Maka adabnya tidak boleh kecuali suci. Itu makanya kata Allah di soal Waqi'ah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Itu makanya ibu-ibu kalau sedang haid tak boleh megang Quran, haram hukumnya. Membaca boleh membaca, megang tak boleh karena dia kitab suci. Yang junub tak boleh pegang Quran, pegang HP boleh. Jadi kalau ibu sedang haid nanti yang HP saja, tapi mushaf tak boleh karena dia suci. Ya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kalau ini HP ini bukan mushaf namanya, HP. Ya. Ini boleh.
walaupun dibuka. Nah, karena ini HP, tetap HP. Cuman itu salah satu aksesorisnya, ya. Salah satu aksesorisnya adalah ada program. Itu kan program, Pak, bukan mushaf. Yang tak boleh itu mushaf. Dan kalau namanya Quran kan marfu'ah, ya. Marfu'atul mutahharah. Al-Quran itu ditinggikan, makanya di lauh mahfuz taruhnya dulu sebelum turun ke bumi. Maka adabnya Al-Quran kalau dipegang taruh di tempat yang tinggi pula. Maka tidak boleh setara dengan kaki kita, selevel dengan kaki kita, naikkan dia ke atas. Itu adabnya itu. Lalu kemudian Al-Quran itu letakkan di tempat yang mulia, makanya Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim mulia, jangan dibawa ke WC, jangan dimasukkan ke tempat-tempat yang tidak baik. Itu adabnya itu. Bapak Ibu kalau membaca Quran karena kitab itu kitab yang mulia, harus mulia pula, tutup aurat, tak menutup aurat. Jadi memang ada adab. Tetapi tidak mesti, misalnya Bapak Ibu yang boleh berwuduk lah, itu baca itu tidak boleh baca Quran boleh. Yang boleh untuk aurat, misalnya ibu sedang memasak di dapur, makanya dalam Nabi kan, siapa yang membaca sajadah atau mendengar ayat sajadah dibacakan, lalu dia bersujud, dan tidak disebut Nabi harus tutup aurat itu. Ibu sedang masak di dapur, baca ayat sajadah, sujud, walaupun tidak berwuduk, walaupun tidak menutup aurat. Karena tidak ada kewajiban seperti itu, tapi adabnya betul. Karena begini Pak, kalau kita bicara hukumnya boleh atau tidak, halal atau haram, hukum. Kalau bicara adab itu baik, lebih baik, terbaik. Kalau adab itu soal rasa, cita rasa, ya indah. Tapi kalau hukum boleh atau tidak. Kalau ditanya boleh tidak kita baca Quran ketika sedang tidak suci, hukumnya boleh. Kalau hukum. Tapi kalau adab tentu tidak ada. Begitu. Saya kira begitu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kan ada dalam ayat Quran katanya janganlah kamu berbanyak prasangka, itu Ustaz ya, bahwa sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka dan apalagi sampai tidak hanya prasangka Ustaz yang menuduh atau apa lah ya, fitnah. Nah sekarang kan banyak kita lihat ini. Yang pertanyaan bagi saya adalah apakah itu hanya untuk orang Islam saja? Nah, karena ada begini contohnya Pak, misalnya ada corona sekarang, ini corona ini kan orang kafir yang buat ini. Nah, kan kita menuduh orang tertentu, padahal entah ya tidak, gitu kan masih tuduhan namanya. Atau ada minuman makanan orang kafir, misalnya dia pabriknya orang kafir Amerika misalnya ya. Nah, lalu supaya lebih berat kita tuduhkan saja, ini pakai babi, pakai ini, kayak pada dasarnya tidak tahu itu. Apakah ada juga Ustaz yang bilang Pak, kalau ada itu mungkin ini adalah trik orang untuk mengapakan kita, bahkan tanpa buktinya tidak tahu gitu. Apakah kita menuduh prasangka itu hanya untuk orang Islam saja, atau boleh untuk orang kafir misalnya, atau tidak boleh untuk semua orang gitu Pak. Nah gitu. Jadi dituduh-tuduh di WA apa enggak kita Pak? Oh ini adalah taktik orang kafir untuk apa kita? Entah ya ada di mana dasarnya gitu kan. Nah, apakah kalau kita orang kafir kita gitu kan boleh, tidak ada dosa bagi kita? Apakah ya dosanya untuk orang Islam saja? Karena banyak sekali kita lihat itu. Ya, sisa. Baik, Pak. Memang di surah Al-Hujurat ayat 12 itu Bapak ya, surat 49 ayat 12 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz zann, jauhi semua persangkaan-persangkaan buruk. Wa inna ba'daz-zann ismun. Karena bersangka buruk itu ismun. Bahasanya ismun, Pak. Dosa itu banyak. Dosa itu bahasa Al-Quran ada al-khati'ah, ada as-sayyi'ah, ada az-zunub, ada al-ismi. Ini dosa semua, Pak. Dari semua ini dosa yang paling besar itu namanya ismun. Induk dosa itu ismun. Karena itu kata Allah, berburuk sangka itu adalah dosa besar. Dosa besar. Kepada siapa saja, tidak ada batas juga. Kepada siapa saja. Itu kenapa kata Allah di surah Al-Hasyr, bila ada berita datang kepadamu, idza ja'aka fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila ada berita yang datang kepadamu, maka klarifikasi. Boleh jadi itu prasangka. Dan kamu kalau ikut saja tanpa ada verifikasi akan terjatuh kepada dosa besar.
Jadi tidak semua itu yang hoax itu ya. Tidak semua kita terima itu sebarkan itu. Jadi bagus setipu langsung ya, setipu langsung di grup di awal langsung di share Pak. Itu dosa jariah. Iya. Perintah Allah di surat itu ya. Di surat Al-Hujurat juga ayat 6 ya. Al-Hujurat yang sebelumnya tadi itu. Al-Hujurat ayat 6. Kalau kamu tidak klarifikasi kata Allah, antusibu kauman bijahalatin, engkau akan membuat bencana nanti. Ini memang perlu kita verifikasi berita yang termasuk yang terkait dengan non-muslim. Memang begini prinsipnya kalau non-muslim, Allah memang sebut begitu, lantar da'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu takkan pernah senang kepadamu. Itu Allah yang mengatakan. Tak mungkin mereka senang kepada. Ya. Jadi kita bukan ingin bermusuhan Bapak Ibu ya. Tapi memang itulah faktanya bahwa mereka, nanti Bapak Ibu baca di surah Ali Imran 118 ya. Ali Imran 118 ayat 3 surat 3 118. Kata Allah, orang non-muslim itu kalau baik hanya di luar saja. Tetapi yang disimpan di hati mereka, kebenciannya takkan pernah kau bisa kirakan. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang disimpan di hati mereka dari kebencian kepadamu tak tanggung-tanggung besarnya. Dan Allah yang tahu hati kita, dan Allah sudah beritahu bahwa non-muslim tidak akan pernah, kalaupun ada baik dia dengan kita, itu karena mereka minoritas. Begitu mereka mayoritas, selesai. Dan fakta sejarah membuktikan, ketika di Spanyol umat Islam berkuasa 700 tahun aman semua non-muslim. Begitu mereka berkuasa merebut tahta, pilihan dua, atau keluar dari sini. Itu disebut Reconquista. Itu sejarah Spanyol. Apa yang terjadi ya di Cina, etnis Uighur? Apa yang terjadi di Myanmar? Apa yang terjadi di India, Kashmir? Itu fakta. Bila kita minoritas, selesai. Mereka tak akan toleransi dengan kita. Jadi saya ini Bapak Ibu, kalau ada digempur-gemburkan HAM, pluralisme, multikulturalisme, toleransi, itu ketika umat Islam mayoritas. Tapi ketika mereka yang mayoritas itu tak ada. Itu buktinya Allah telah mengingatkan kita, kebencian di hati mereka itu jauh lebih besar dari kebaikan yang sedang kau lihat. Itu kebohongan kebaikan. Nah, tapi begitulah ya. Kita bukan berburu, tapi Allah sebut begitu, sudah. Makanya kita tidak pernah memusuhi muslim. Dalam sejarah peradaban Islam, tidak pernah ada umat Islam yang membantai non-muslim, tak ada. Justru mereka dapat hak, nyaman hidup mereka. Karena kita tidak pernah diajarkan, jangankan non-muslim yang kita bunuh, kucing saja Pak, tidak masalah kan? Itulah agama kita. Nah, tapi kita perlu waspada. Ya, waspada itu perlu. Ini sekarang nih, coba sesuatu sekarang kalau ideologi apa lewat ini Pak, selesai kita. Pada waktunya selesai. Jadi tidak mungkin sekian tahun ke depan, sekian puluh tahun ke depan. Jadi kenapa umat Islam harus berjihad? Silakan. Betul Pak. Cuma yang saya tanyakan ini Pak, kan kita tahu bahwa non-muslim itu pasti tidak senang kita pasti itu ya. Nah, sekarang kan kita kita maunya kita menghancurkan mereka gitu. Nah, kita sebarkan isu ke apa misalnya ke di Cina ada pabrik apa misalnya di roti misalnya kan. Nah, ini roti ini ada babi di sini nih ya gitu kan. Apakah boleh seperti itu Pak? Dalam rangka kita memusuhinya, apakah kita diizinkan dalam supaya orang tidak boleh makan lebih, kita isukan itu Pak, kita tidak tahu itu ada yang tidak gitu. Apakah yang seperti itu dibolehkan dalam Islam? Tapi kalau dia sedang senang kita harus berpaham. Nah, itu tapi kita tidak ada buktinya gitu. Kita isukan saja supaya orang tidak laris punya dia gitu. Apa boleh itu Pak? Coba nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Maidah ayat 108. Ya, Al-Maidah 108.
Hai orang-orang beriman, kata Allah, ya, kunu qawwamina lillah syuhada bil qisti. Hai orang-orang beriman, berlaku proporsionallah kamu, berlaku adillah kamu. Wala yajrimannakum syana'an qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku proporsional. Jadi kebencian kita kepada seseorang atau sekelompok orang tidak boleh menghilangkan profesional dan proporsional kita. Itu disebut keadilan. Jadi kita dengan non-muslim memang tidak sama, tapi tidak berarti kita tidak bisa berlaku adil pada mereka. Muamalah tetap, Pak. Nabi dengan orang Yahudi itu bertransaksi. Tapi kalau soal makanan tadi gini loh, Pak. Memang Allah memerintahkan kita kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Nah, kita ini tidak membeli makanan mereka bukan karena bencinya, Pak. Karena kita ingin seleksi dengan makanan. Karena apa yang kita makan ini mempengaruhi diri kita. Persis itu. Makanya waktu nanti baca di surat Al-Baqarah 172. Makan yang baik itu hubungannya dengan ibadah. Bila kamu makannya baik, kata Allah, ibadahmu pasti baik. Itu kenapa rahasianya kita disuruh memakan yang baik-baik, karena akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau Allah itu ini bari sekaki melangkah untuk berbuat baik ya. Kama saji bari, mayang bari, aco Quran memantu, ndak ada madu ibadah apa? Aduh, peresu makan. Boleh jadi makan salah. Karena kalau energinya haram, kamu tidak mau dibawa kepada kebaikan, pasti. Termasuk kepada keturunan kita. Itu kenapa Imam Syafi'i itu cerdas. Kecerdasan Imam Syafi'i itu, masya Allah, dalam sejarah sulit nandinginya. Ya. Dia satu kitab itu bisa hafal hanya sambil lewat mendengar, tanpa harus duduk menghafal. Sambil lewat itu nyedangkan sekali Pak hafal itu. Itulah kecerdasan Imam Syafi'i. Ternyata bapaknya Asy-Syafi'i itu, Pak, dan ibunya, jangankan yang haram, yang subhat pun tak mau dia sentuh. Makanya ada ceritanya, kan dia duduk di pinggir sungai sebelum dapat isi ibunya Syafi'i itu, kan dia hanyut apel. Buah yang hanyut ini dia subhat, halal 50%, haram 50%. Halal enggak, haram enggak. Buah yang hanyut itu oleh bapaknya Syafi'i dia ambil dimakan. Baru segigi tak makan sadar kalau yang punya. Yang telusuri katesan yang punya apel. Ketika bertamu yang punya kebun apel, ingin saya ganti, Pak. Karena atau longsong aku makan apel apa yang hanyut, Pak. Segigi baru. Apa balasannya? Kata bapak yang mempunyai apel itu, engkau bekerja mengurus kebun saya setahun tanpa gaji. Itulah balasan. Baik. Segiginya Pak kecil. Kok 1 juta pada gigi, Pak? Itu kenapa anaknya begitu, Pak? Karena makanan bapak mempengaruhi anak. Jadi kalau ada anakku mata tangka, masya Allah, sembana lebih. Jadi salah anak tu perisu makan daging kamaknya, gini, awak makan lebih. Jadi berawal dari makanan itu. Itu makanya umat Islam itu disuruh hati-hati dengan makanan. Itu kenapa kata Allah, ya, makan tu minat thayyibat, bukan halalnya, apa thayyibatnya. Karena mempengaruhi totalitas kita. Nah, jadi begitu. Jadi kita ini, Pak, tidak membeli makanan produk non-muslim bukan karena bencinya. Karena kita memastikan makanan itu yang betul-betul baik. Karena itu ada orang-orang saleh, Pak. Mereka tak minum air. Mereka kalau minum air sumur yang mereka gali sendiri. Karena pasti halalnya. Kalau kan bisa jadi ada zat-zat tertentu, Pak, yang mungkin dalam tanda kutip bisa jadi ini bermasalah. Mereka tidak mau membeli beras di pasar, Pak. Karena boleh jadi beras-beras di pasar itu bercampur dengan yang tidak baik. Dia tanam sendiri padi, Pak. Olah sendiri, panen sendiri, masak sendiri. Ada orang-orang yang sampai segitu, Pak. Saking takutnya dengan makanan. Mereka kalau makan, lihat dulu orangnya. Kalau dikasih diundang orang makan, orangnya saleh enggak? Kalau tidak saleh dia tidak mau. Tak mau dia.
Makanya kata Nabi kan begitu Pak, la ta'kulu illa min taqiyyin, jangan kamu makan kecuali dari orang takwa. Jadi kalau ditraktir orang, cari orang itu tak beres. Terakhirnya kan, Paris terakhir kan dasar. Kalau dia baik, ahli ibadah, saleh, ditraktir sama makan kata Nabi. Tapi kalau Pak judi, Pak mana Pak judi kan nyoba kalau mau nombak makan, ayolah jadilah, mentang-mentang beres. Makan yang baik dari orang baik. Karena mempengaruhi itu Pak. Walaupun itu yang tanggung jawab Pak, tapi yang diagennya kawak itu mempengaruhi awak. Itu makanya ibu-ibu kalau diagi piti dia apa tanya wala dulu. Terima topak ya tak bagi dia langsung beripik dia langsung. Ibu-ibu kalau banyak dapat beripik kalau seketik baru ditanya. Banyak seketik kalau diagi tanya. Karena boleh jadi Bapak Ibu ada masalah di situ. Gitu. Karena ada hadisnya gini Pak. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh, kalau ada daging yang tumbuh sedikit saja dari yang haram, maka neraka tempatnya. Itu makanya Nabi Ayub dulu Pak, ketika dia sakit kan badannya berulat. Begitu jatuh ulatnya Pak, ditarik lagi makan lagi. Makan. Ambil lagi rezeki. Karena Nabi Ayub pernah jadi orang kaya. Dan Nabi Ayub sadar betul setiap harta yang banyak akan terselip yang haram. Ada pepatah bijak mengatakan begini Pak, bicara kalau terlalu banyak akan terselip bohong di dalamnya. Harta bila terlalu banyak terselip yang haram di dalamnya pasti. Maka Nabi Ayub boleh jadi di badannya ada yang haram, daripada di neraka nanti bermasalah, ulat dikirim Allah untuk memakannya. Makan. Itu makanya Bapak Ibu kok sakit Bapak Ibu, itu cara Tuhan maafin lama-lama haram di badan. Itu makanya kalau sakit uri badan Bapak ya. Makanya kalau sakit Pak itu cara Tuhan boleh jadi tiba-tiba itu lama yang haram Pak. Ya, aku tak mau dulu. Lamu gitu Pak. Karena boleh jadi Pak. Ya, makanya ada orang-orang tertentu Pak sebelum mati itu Pak dikasih penyakit berat. Ya, sampai badannya tinggal tulang saja Pak. Baru dia mati. Supaya di akhirat tidak masuk neraka dia Pak. Kenapa? Sudah dihabiskan Allah di dunia dengan sakit. Karena kata Allah, ma min syaukatin yushaku bihil abdu, tidak ada satu duri pun yang menusuk badan seseorang kecuali sakit tusukan duri itu akan dihapus dosa. Jadi kalau ada orang kurus kering menyelamati, Pak, itu seolah habis semua. Begitu cara Allah menghabiskan yang buruk-buruk di badan itu daripada di akhirat nanti bermasalah. Jadi oke Pak itu sakit, dia acuk sakit, alhamdulillah lah betul. Itu cara Tuhan mengusahakan yang hapus dosa. Ada orang bangga Pak, aku setelah 65 tahun sedang pada sakit usia. Oh banyak dosa itu. Banyak dosa. Gitu. Baik, cukup Bapak Ibu, masih ada? Kalau enggak kita cukuplah begitu dulu. 12 kurang. Boleh. Silakan. Ada pertanyaan nak saya ingatkan. Yang pertama tadi kan masalah maligiomedia dan maligiomedia. Panjang. Kalau dalam soal baca itu maknanya kan panjang sekali. Ternyata selama ini kita membaca misalnya sama saja entah terkait itu yang pertama akan mempengaruhi tidak ke artinya, ke maksudnya, malah jadi berbeda. Yang kedua batas antara dunia dan akhirat. Kapan dia masuk akhirat? Sebenarnya kita mengatakan akhirat itu sudah waktu hari pembalasan tadi kan. Kemudian yang ketiga masalah keimanan, iman ada naik ada turun. Boleh dikatakan selama masa COVID ini itu agak banyak yang karena kadang-kadang informasi diterima dari berbagai sumber itu berbeda-beda. Mana yang benar, mana yang salahnya kita tidak tahu. Kadang-kadang antara para ulama juga pun berbeda-beda. Masalah salah aja itu banyak perbedaan pendapat, jarang. Nah, baik. Lain sesuai rencana Pak, sebelum selesai dah dibawain. Tadi khawatirnya kan kalau selesai lanjut diboleh. Kalau lain selesai dah dibawain. Begini Pak, memang ada bacaan tertentu yang kalau salah akan mengubah arti 180 derajat. Tapi kalau bacaan Malik dan Malik secara prinsip memang berbeda artinya. Kalau Malik itu artinya pemilik, kalau Malik itu artinya raja.
Tapi pemilik dan raja kan tipis-tipis juga ya, tidak ada terlalu apa. Yang raja pastilah pemilik, walaupun tidak semua raja itu pemilik. Ya, tapi raja itu dia punya hak milik, punya kuasa. Nanti kalau kita baca iya karena guru baru masalah apa? Iya, dia harus tasdid. Bila Bapak Ibu baca tanpa syiddah dia iya kan artinya cahaya matahari. Ada cahaya matahari yang menjelang terbenam itu kuning, Pak. Sisa-sisa matahari yang kuning itu namanya iya. Iya kan. Kalau itu Bapak Ibu baca iya karena butuh cahaya matahari yang kami sembah, baru itu masalah. Ya sebenarnya makanya imam itu Bapak Ibu syarat mutlak yang pertama jadi imam itu kata Nabi akra hukum Quran yang paling qori. Dah paling gaib loh. Gaib itu dah ada nuri baca itu gigi sudah ada boleh. Yang paling qori. Yang paling qori itu yang paling lurus bacaannya, yang paling pas makhrajnya. Tentu anak muda. Walaupun usianya baru 10 tahun boleh kalau dia paling qori. Kenapa? Karena itu menjadi kesempurnaan qiraatnya itu. Jadi kadang-kadang ada orang salah Pak, menjadi imam pun gaib. Tidak ada urusan umur tuh Pak, jadi imam. Bila qorinya sama-sama qori, baik bacanya, siapa yang paling banyak hafalannya? Tidak umur lah. Oh sama hafalannya, siapa yang paling banyak hadisnya, pengetahuannya tentang agama? Kok sama aja lah, baru siapa yang paling tua lah. Kok sama aja lah, sama lagi Pak. Hari sama, jam sama, nasi sama. Tak ada bedanya lah. As-Syafi'i memberikan ketentuan terakhir, saya yang paling balaki ulang rumahnya. Kalau soal ini ibu pasti protes. Kenapa? Kenapa imam itu hubungannya dengan As-Syafi'i berijtihad? Kenapa hubungannya dengan jumlah istri? Karena imam ini soal keadilan Pak. Imam ini soal keadilan. Imam adil. Dan orang kalau satu istrinya belum teruji adilnya. Iya Pak. Karena satu, bagaimana teruji adilnya? Kalau dia punya 2, 3, 4, baru disebut teruji adil atau tidak. Ya itu kan ijtihad ya. Saya tidak menyuruh bapak-bapak ya jangan salah paham. Ini kan aturan agama. Aturan agama begitu Pak. Ini kan logika As-Syafi'i kan bisa diterima. Itu As-Syafi'i hadis ada begitu Pak. Dalam hadis kata Nabi begitu saja. Yang paling banyak hafalannya, yang paling alim orangnya, itu saja dalam hadis. Tapi As-Syafi'i kok kan? Kok sama Pak? Bahkan umurnya sama juga. Kata As-Syafi'i itulah solusi terakhir. Kalau di pilihannya satu saja dia memang kan misalnya yang paling itu tidak juga lurus dia sendiri yang bisa jadi imam tidak juga lurus gimana tuh? Ya itu ada lah itu kayu jadi kafir. Dia ada pilihan itu ada lah. Ya. Ini kita punya banyak pilihan. Itu kenapa bapak-bapak sebelum jadi imam itu? Kenapa bapak-bapak sebelum jadi imam itu tengok kiri kanan dulu. Jangan muncul setok mikro. Atau tidak yang lebih pantas dari kita. Bahkan dalam beberapa kitab fikih disebutkan begini Pak. Bila ada di belakang itu orang yang qori mengikut ke orang yang tidak qori, maka salat orang yang qori itu tidak sah. Ya, dia yang qori, orang yang qori mengikut ke orang yang tidak qori, salatnya tidak sah. Salamnya enggak. Salam semuanya. Salat yang qori ini ya. Salat yang qori tidak sah. Yang lain sah, yang lain sah. Dia mengetahui haknya, dia tidak mau. Tidak sah salatnya. Sampai segitunya Pak. Kenapa? Yang qori yang ada sana. Karena dia menzalimi ibadah orang. Karena begini Pak, ibadah kita ini, salat kita akan dinilai dengan imam. Berjamaah ini Pak, kalau 1000 jamaah, nilai salat semua orang itu nilai salat imamnya. Bila imamnya menjadi buruk salatnya, itu akan bermasalah ke belakang gitu Pak.
Itu kenapa harus yang paling kori itu. Kecuali kori itu terambil tadi di bawah kan ada orang situ Pak. Lu bacanya lancar, tapi kemudian dari gitu. Aku baca deh, salah di mana? Iya kalau seorang. Iya enggak sah orang. Nggak bisa orang yang kawin. Makanya saya kalau kalau jadi imam, saya tengok semua yang hadir dulu. Ada enggak yang bacanya lebih baik dari saya? Silakan. Bukan kalau pengetahuan boleh jadi kita lebih banyak. Ini bukan soal pengetahuan, lidah. Karena begini Pak, kehusukan salat jamaah ditentukan baca imam. Bapak Ibu kalau semayang di Makkah, kan kadang langsung menangis gitu ya. Bukan soal mengerti baca, enggak, suara dan baca imam itu berasi, lancar. Itu mempengaruhi kehusukan jamaah. Ikulah gaya amu lah sasak lah batu baca ayat bersambung-sambung, jadi imam itu tahu itu. Jadi pasal lah gaya itu jadi imam, itu mudah-mudah. Karena selalu jadi imam itu Pak, harus yang paling kori. Gitu, Pak. Jadi itu kenapa bacaannya kalau tidak pas, sholatnya jadi masalah. Nah, yang kedua batas dunia dan akhirat. Akhirat itu BU artinya jauh, dunia ini dekat. Makanya dunia itu dari kata dana. Dana itu artinya dekat. Dunia itu superlatif, paling dekat. Dari kata sama dengan kabir, kabir itu besar. Kalau paling besar kubra. Kubra, sugra, dunia itu sama polanya. Dunia ini paling singkat. Kenapa dunia? Kita alam kita banyak Bapak Ibu. Dulu kita pernah di alam arwah namanya. Itu ribuan tahun, juta tahun kita di sana. Pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, alam rahim dan alam dunia satu. Pindah ke alam barzah, baru pindah ke alam. Jadi banyak alam juga. Nah setelah dunia ini ada pemisah. Pemisah antara dunia dan akhirat namanya barzah. Itu kenapa barzah itu artinya pemisah dulu. Barzah itu secara harfiah artinya pemisah. Dia surah Ar-Rahman. Apa kata Allah? Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kata Allah, Allah menciptakan ada lautan yang asin, ada yang tawar. Keduanya terpisah, tak saling bercampur. Terpisah itu namanya barzakh. Ada lautan kedua ya? Bapak Ibu kalau lihat di YouTube di antara Spanyol dan Maroko itu ada lautan yang terpisah, ya, yang tak bertemu dia. Ya, padahal sama-sama air. Warnanya beda. Warna pun beda. Di surah Ar-Rahman ayat 20. Ya. Surah Ar-Rahman ayat 20. Jadi barzakh itu pemisah Pak. Jadi alam barzakh itu Pak, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dunia kita lewat, akhirat belum masuk. Tapi dunia kita lihat, akhirat sudah kita lihat, dua-duanya kita lihat karena kita tidak lagi di alam yang dimensinya seperti ini. Kita sekarang ini Bapak Ibu tidak bisa melihat akhirat karena kita berada di dimensi yang berbeda. Nanti dimensi alam barzakh itu lain Pak. Kita hidup Pak, tidak mati. Bapak Ibu, itu mati itu Pak, tidak hilang loh Pak. Kita mati berpindah alam. Aduh Bapak Ibu, kita mati itu Bapak Ibu, tidak hilang loh Bapak Ibu. Awak mau deko juga, makan, minum, Bapak kalian tetap jalan barzakh itu Pak. Makan Pak, pesta-pesta waktu Pak. Coba lah berjaya masih tapi kalau langkah itu tak banyak ini Pak. Nanti Bapak Ibu baca di surat Ali Imran 169-170 tentang alam barzakh itu. Di alam barzakh itu kita kata Allah yurzakun, tetap menerima rezeki dari Allah. Tuh, coba baca itu ya. Ali Imran 169-170. Di alam barzakh itu Pak, kita masih makan, masih minum, masih berpakaian, punya kawan juga. Nikmat daripada dunia pada barzakh itu. Jadi begitu Pak. Jadi ada alam pemisah yang akan kita lewati namanya barzakh. Nanti Bapak Ibu baca di Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 sampai 100. Ya, surat 23 99 sampai 100 kata Allah, ila yaumi yub'atsun wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Kamu akan dikumpul di alam barzakh sampai hari kiamat. Nah,
Jadi kita ini Bapak Ibu akan dikungkum Allah di alam barzah sampai hari kiamat. Dunia kita lihat, akhirat kita lihat. Itulah alam pemisah namanya. Nah, batas dunia dan akhirat itu ya barzah itulah. Ya, batas dunia dan akhirat. Dan semua kita akan ke sana dulu transit. Itu kenapa alam kubur itu kok alam barzah Pak? Hatta zurtumul. Zurtum itu apa artinya Pak? Kan bahasa Al-Quran kan zurtum banyak. Zurtum ini dari kata ziarah. Zurtum ziarah juga. Kata Allah, alam kubur itu tempat berkunjung, bukan tempat yang permanen, tempat ziarah. Namanya kita berkunjung ke rumah kawan kan 3 hari, 4 hari pulang ya. Itu namanya ziarah. Ya. Jadi kita di alam barzah itu tidak abadi Pak, tempat ziarah, tempat kunjungan sebentar itu. Cuma sampai kiamat. Lamanya nggak tahu. Nggak tahu selamanya Pak, sampai kiamat. Itu kenapa ya di surat Fatir ayat 34, surat 35 ayat 34, ada orang yang merasa sesaat saja di alam barzah itu Pak. Karena nikmatnya. Awak kan kalau sana Pak kan terasa waktu lama jalannya Pak. Ya, dulu nonton film India ketika mulu-mulu Pak. 3 jam film India itu Pak, selantas soalnya. Bang, itu ya awak mana ceritanya gitu. Karena menikmati gitu. Nah, lalu yang terakhir, nah soal keimanan dengan Covid ini karena begini Bapak Ibu kan semuanya ujian kata Allah. Nanti Bapak baca surah Al-Muluk ayat 2 ya. Surat Al-Muluk surat 67 ayat 2. Itu semua kata Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini semuanya bencana, bala. Tidak akan pernah berhenti bala dan bencana itu datang kata Allah. Tetapi Allah ingin tahu siapa amalmu yang paling baik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, apapun bencana termasuk yang virus segala macam itu, sebenarnya Allah ingin amal kita menjadi baik. Bukan menjauh dari Allah, bukan meninggalkan Allah, bukan meninggalkan ibadah. Itu salahnya. Tapi Allah wa'alam, semua kan ijtihad. Yang salah pun dapat pahala 1 kalau ijtihadnya benar. Pas kedua ni Ibu, agak kancang barunya ya, nak kusuk lah dia. Masih kusuk Pak. Nah ya masih Pak. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.